Naila Tasa terkait dengan implementasi facility level untuk nuklir material accounting, juga Bu Neni Ratnawati yang nanti menghasilkan bagaimana bisa hadir, suasananya mungkin beda dengan eh, apa namanya, training maupun workshop, tapi ini lebih ke konsultansi meeting terkait dengan decommissioning costing. Mungkin tahun berikutnya bisa digeser, tidak hanya Triga, tapi ada beberapa fasilitas kecil yang non Triga. Apakah bisa dihadirkan juga dalam pengusulan perhitungan decommissioning costing, nanti di review juga oleh Ibu Neni terkait kan di setiap dokumen perizinan ada dokumen decommissioning yang tentunya Ibu Bapak semuanya bisa memanfaatkan. Dan tak lupa, Ibu Bapak semuanya menyaingi Ibu Fadila, ada sedikit pantun terkait dengan sharing knowledge. Merpati putih terbangnya tinggi, hinggap sejenak di dahan jati. Apa ya? Lupa saya. Ilmu yang kita bagi-bagi hari ini kan jadi bekal sepanjang hari. Amin, insya Allah. Cakep, amin ya rabbal alamin. Tapi juga merpati sepasang di atas menara bisa membagi kabar dari negeri yang jauh oleh teman-teman semuanya. Berbagi ilmu tiada bicara, sebab pengetahuan hilang jika disimpan penuh. Baik Ibu Bapak semuanya, sharing knowledge kita buka hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan Ibu Neni dan juga apa yang disampaikan Ibu Na, Naila Saudah, Sadah, Sadah mungkin. Bahasa Arab banget soalnya ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dengan ini sharing knowledge dapat kita ikuti dan saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Fadilah. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya. Eh, Bapak dan Ibu, ada pepatah mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Kita hari ini akan belajar dari pengalaman ibu-ibu yang sudah mengikuti kegiatan internasional dan bersedia membagikan ilmunya kepada kita di siang hari ini. Langsung saja kita ke acara inti, yaitu sesi sharing knowledge, di mana narasumber kita yang pertama adalah Ibu Nailatus Saadah yang akan membawakan materi dengan judul ITC on Implementation of Facility Level Nuclear Material Accounting and Control for Nuclear Security. Selanjutnya, narasumber kita yang kedua ada Ibu Neni Ratnawati yang akan menyampaikan materi dengan judul Consultancy Meeting on Decommissioning Costing. Semoga kedua materi yang akan disampaikan pada siang hari ini dapat memperkaya wawasan kita serta dapat menginspirasi kita dalam melaksanakan tugas dan juga mengembangkan kompetensi kita dalam bekerja. Agar penyampaian materi dan sesi tanya jawab dapat berlangsung dengan tertib dan interaktif, selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bapak Yayat Supriyatna, dan didampingi oleh Ibu Nisa selaku notulen. Kepada Bapak Yayat Supriyatna, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Ana Nurfadila atas waktu yang telah diberikan. Selamat siang Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Nuvation siang hari ini akan diisi oleh dua pemateri. Pemateri pertama oleh Bu Nailatus Saadah dan pemateri kedua oleh Ibu Neni Ratnawati. Terkait dengan penyampaian materi, nanti bisa dibarengi juga dengan tanya jawab, bisa disampaikan melalui chat ataupun bisa raise hand langsung. Sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya akan menyampaikan CV dari pemateri pertama yaitu Bu Nailatus Saadah, MSI. Untuk beliau pendidikan terakhir di Fisika ITB tahun 2016. Saat ini sedang menjalani DBR jurusan Ilmu dan Rekayasa Nuklir di ITB. Kemudian pegawai aktif sejak 2010 dan bergabung menjadi anggota tim reaktor Triga 2000 tahun 2013. 2025 menjadi bagian dari pengamanan nuklir dan 2026 mulai menjadi staf dari Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir
ORTN. Kemudian untuk SIB yang berlaku saat ini, beliau eh, menjadi atau memegang SIB pengawas inventory bahan nuklir. Kemudian kegiatan pelatihan internasional yang pernah diikuti, itu yang pertama join ICTV IAA Second Course on Scientific Novelties in the Phenomenology of Sieverts Accident and Water Cooled Reactor tahun 2019. Kemudian yang kedua Online Regional Training Course on State System of Accounting for and Control of Nuclear Material di tahun 2020. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, kami persilakan kepada pemateri pertama, Bu Naila Tusada, untuk menyampaikan materinya. Silakan, Terima Bu Naila. kasih Pak Yayat atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Jelas Bu Nay. Baik, ya. Baik Bapak Ibu, berhubung adanya keterbatasan jaringan di sini, mungkin saya tidak open cam ya. Saya langsung saja mau share screen saja ya. Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat, Bu Nay. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin saya untuk beberapa menit ke depan memaparkan mengenai materi yang pernah kami dapatkan sekitar sudah 1 tahun lalu lebih ya di Sebersdorf, yaitu mengenai International Training Course on the Implementation of Facility Level Nuclear Material Accounting and Control Measures for Nuclear Security. Waktu itu pelaksanaannya tanggal 17 sampai 28 Maret 2025. Akan tetapi dalam pelaksanaan training tersebut banyak sekali materi yang disampaikan terkait elemen-elemen NMAC dan pengukuran, sehingga mungkin kalau disampaikan semua materi ini tidak akan memungkinkan ya, materi 2 minggu disampaikan dalam beberapa menit saja. Ada beberapa elemen-elemen NMAC yang disampaikan. Yang pertama adalah pengelolaan sistem NMAC. Ini yang nanti akan saya pilih sebagai materi yang akan dipaparkan hari ini. Kemudian ada terkait rekaman, PIT, pengukuran dan kendali kualitas dari pengukuran. Kemudian kendali bahan nuklir, pergerakan bahan nuklir, deteksi, investigasi, resolusi dari adanya ketidakteraturan, serta asesmen dan performance testing dari sistem NMAC tersebut. Topik yang akan saya paparkan hari ini hanya mengenai pengelolaan dari sistem NMAC. Karena sebenarnya jika melihat dari komponen-komponen yang lain ini tidak jauh berbeda dengan safeguards ya. Akan tetapi untuk pengelolaan sistem NMAC sendiri ada sedikit perbedaan dengan safeguards. Baik. Komponen NMAC yang pertama mengenai pengelolaan sistem NMAC. Di dalam terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan. Yang pertama itu adalah penetapan peran dan tanggung jawab, di mana di situ terbagi menjadi otoritas yang kompeten, kemudian ada manajemen fasilitas, dan di level paling bawah adalah operator. Otoritas yang kompeten di sini berfungsi memiliki peran dan tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan persyaratan nasional, kemudian memberikan pengawasan terhadap sistem NMAC fasilitas. Mungkin kalau untuk di safeguard di sini Bapeten berlaku ya. Kemudian untuk manajemen fasilitas memiliki tanggung jawab untuk penugasan personel serta otorisasi semua kegiatan yang berkaitan dengan bahan nuklir di dalam fasilitas dan memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan di dalam fasilitas terkait dengan bahan nuklir itu sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Di sini contohnya ada NMAC Manager, ada koordinator dari kendali dan pengukuran, ada petugas material balance. Kemudian di level paling bawah yang berkaitan langsung dengan bahan nuklir itu adalah operator, di mana tugas dan tanggung jawabnya di sana adalah menerapkan langkah-langkah sistem NMAC agar sesuai dengan proses dan prosedur yang telah ditetapkan. Di sini contohnya penanggung jawab bahan nuklir, kemudian pelatih atau pengajar, serta staf yang berkaitan langsung dengan pengukuran bahan nuklir. Nah, ini adalah contoh, kok nggak bisa ya? Sebentar Bapak Ibu, saya ada halangan. Nah,
Ini adalah contoh struktur organisasi untuk NMAC apabila diperlakukan NMAC untuk nuclear security. Contoh ini saya ambil dari materi yang disampaikan oleh para pengajar di IAEA. Akan tetapi dalam struktur ini masih ada beberapa struktur yang tidak sesuai. Ini yang waktu itu menjadi tugas kami untuk membenahi bagaimana struktur ini agar sesuai dengan peran dan tugas masing-masing dari komponen NMAC. Di sini ada manajer reaktor, manajer keseluruhan, mungkin kalau di DPFK adalah kepala instalasi. Kemudian di sini ada supervisor untuk ini terkait kegiatan operasi reaktor. Ini untuk keselamatan, keamanan, dan pendukung. NMAC itu ada di bawah keselamatan dan keamanan, ada di bawah keselamatan dan keamanan atau pendukung. Ini yang menjadi koreksi kami saat itu. Jadi seharusnya untuk NMAC ini dibuat sejajar dengan ketiga komponen tersebut. Jadi tidak di bawah operasional keselamatan, keamanan, atau pendukung. Nah, kemudian contoh lebih sederhananya untuk di dalam manajerial NMAC sendiri, itu seperti ini. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu, karena penerapannya untuk masing-masing fasilitas nuklir tentu saja akan berbeda, tergantung kebutuhan dari fasilitas tersebut. Di sini ada petugas material balance, dan di bawahnya adalah penanggung jawab bahan nuklir. Mungkin kalau istilah safeguards, di sini ada pengawas, dan di sini ada penanggung jawab KMP ya. Kemudian ada koordinator yang khusus menangani kegiatan pengukuran. Kemudian ada petugas TID. TID ini adalah Temper Indicating Device. Kemudian ada aplikator. Antara petugas TID dengan aplikator dan remover TID pun harus dibedakan. Tidak boleh dilakukan oleh satu orang atau personil yang sama. Di dalam mengaplikasikan maupun menghapus dari Temper Indicating Device ini pun harus ada saksi dari penghapusan maupun penempelan dari TID tersebut. Kemudian apa sih yang menjadi fungsi dan tanggung jawab manajer NMAC? Di sini ada beberapa yang disampaikan. Yang pertama adalah mewaspadai dan memberikan pengawasan sebagaimana mestinya terhadap aktivitas yang melibatkan bahan nuklir dan informasi terkait bahan nuklir, termasuk aktivitas yang dilakukan oleh departemen lain atau kontraktor yang bukan karyawan fasilitas tersebut. Kemudian memiliki wewenang untuk berkomunikasi langsung dengan manajer tingkat tertinggi fasilitas, kalau di struktur tadi disebutkan sebagai manajer reaktor, dan memiliki tanggung jawab utama atas seluruh fasilitas termasuk bahan nuklir. Kemudian mendorong pentingnya keamanan nuklir atau nuclear security dan hubungan kerjasama yang kuat antara bagian NMAC dengan bagian yang lain seperti tadi yang bagian operator atau operasi reaktor dan bagian safety dan security. Kemudian pentingnya pemisahan ranah tugas di dalam pengelolaan kegiatan NMAC. Fungsinya apa pemisahan ranah tugas ini? Itu adalah untuk mencegah penyalahgunaan prosedur atau memanipulasi data untuk menghilangkan atau mungkin mencuri bahan nuklir dan menunda atau mencegah deteksi aktivitas dari bahan nuklir yang tidak sah. Tugas dan kewajiban ini dibagi menjadi beberapa langkah yang dilakukan oleh divisi yang berbeda dan bertindak secara independen, tidak saling bergantung. Kemudian hal ini juga sebagai langkah tambahan untuk mencegah dan mendeteksi jika ada aktivitas insider. Kemudian yang terakhir itu harus mampu mencegah dan mendeteksi jika ada tindakan tidak semestinya yang dilakukan oleh insider serta penyalahgunaan bahan nuklir. Contohnya, manajer NMAC yang tadi dalam struktur NMAC itu berada di paling atas tidak boleh secara langsung menangani, memproses atau menyimpan bahan nuklir. Tentu saja hal ini ada kaitannya dengan penyalahgunaan kekuasaan istilahnya ya atau wewenang. Kemudian manajer NMAC juga tidak boleh bertanggung jawab atas proteksi fisik. Jadi manajer hanya mengelola tetapi tidak secara langsung bertanggung jawab atas sistem tersebut termasuk sistem jaringan. Kemudian harus ada otorisasi dan penjadwalan seluruh kegiatan yang melibatkan bahan nuklir. Operasi yang melibatkan bahan nuklir itu harus diotorisasi dan direncanakan dengan tepat. Pengendaliannya harus dikoordinasikan dengan semua unit terkait. Kemudian komunikasi yang jelas dan berbagi informasi berdasarkan prinsip need to know. Ada juga prinsip hak akses minimal. Dan ada personel yang terlibat dalam kegiatan dengan bahan nuklir harus mendapatkan pelatihan dan memenuhi syarat dalam langkah-langkah NMAC.
Prinsip need to know ini adalah istilahnya prinsip perlu tahu. Hal ini merupakan pilar dasar dari dunia security, baik dalam konteks bahan nuklir, konteks mungkin ada operasi militer atau mungkin ada rahasia negara dan sebagainya. Secara sederhana, prinsip ini dikatakan bahwa seseorang itu hanya diberi akses terhadap informasi tersebut jika memang mutlak diperlukan untuk menjalankan tugas dan misi spesifiknya. Nah, bedanya dengan prinsip hak akses minimal, jika need to know ini berfokus pada informasi apa yang boleh diketahui, maka untuk yang hak akses minimal itu adalah apa yang boleh dilakukan oleh pengguna mungkin atau program atau sistem komputer terhadap bahan nuklir tersebut. Baik, kemudian ada yang disebut dengan material balance area. Tentu saja ini mungkin tidak asing untuk teman-teman dari Safeguards ya. Material balance area itu di dalam peraturan kepala Bapeten juga ada. Hanya saja ada sedikit perbedaan dengan nuclear security. MBA ini menjadi dasar bagi semua fungsi NMAC di suatu fasilitas. Nah, ini poin kedua. MBA yang dirancang untuk nuclear security ini seringkali lebih kecil dan lebih spesifik dalam prosesnya dibandingkan dengan yang dirancang untuk Safeguards. Fasilitas di bawah Safeguards telah menetapkan MBA tertentu yang disepakati antara negara dengan IAEA. Kemudian suatu fasilitas dapat menetapkan MBA yang lebih kecil tersebut dan dilakukan pencatatan pengendalian kemudian digabungkan ke dalam suatu MBA yang digunakan untuk pelaporan Safeguards. Intinya kenapa di dalam nuclear security MBA lebih baik dibuat lebih kecil? Hal ini adalah untuk memungkinkan lokalisasi jika ada potensi kerugian yang terjadi. Kemudian akan memudahkan juga pengendalian bahan nuklirnya dan mengurangi ukuran dari area yang dapat dikaitkan ketika ada terjadi pengambilan atau kehilangan yang tidak sah untuk mempermudah. Kemudian hal ini juga perlu diperhatikan bagaimana keberlanjutan program pengendalian bahan nuklir ini nanti ke depan, maka sistem-sistem NMAC harus mencakup yang pertama dokumentasi dan prosedur. Kemudian manajemen konfigurasi, perekrutan staf dan pelatihan staf, kendali kualitas, dan pengujian kinerja atau performance testing. Manajemen konfigurasi ini sebenarnya adalah manajemen secara teknis ya, secara teknis untuk memastikan bahwa seluruh komponen sistem NMAC selalu konsisten dengan dokumen aslinya. Dokumentasinya dilakukan dengan akurat, dan setiap perubahannya itu harus tercatat dan terkendali dengan sangat ketat. Itu yang dimaksud dengan manajemen konfigurasi. Nah, kemudian untuk dokumentasi NMAC itu perlu ada kebijakan dan prosedur tertulis dan resmi untuk pelaksanaan NMAC di fasilitas. Mungkin kalau di BRID itu ada SOP ya, prosedur atau SOP. Dokumen tersebut harus mendokumentasikan semua praktik dan persyaratan NMAC dan harus disahkan, disetujui oleh manajer NMAC, manajer fasilitas, dan otoritas yang berwenang jika diperlukan. Dokumen ini merupakan dasar dari satu, penerapan kebijakan NMAC, yang kedua itu melakukan penilaian atau evaluasi terhadap sistem NMAC yang sudah berjalan. Kemudian persyaratan prosedurnya apa? Persyaratannya pertama harus diotorisasi, disetujui, dan bersifat update. Diuji atau performance testing dan dianalisis. Kemudian ditinjau secara berkala, mungkin ini di KUD ya. Kemudian ditempatkan di bawah manajemen konfigurasi yang ketat. Dan pegawai harus dilatih dalam penggunaan prosedur tersebut. Jika ada prosedur terkait bahan nuklir, maka pegawai yang terutama yang terlibat langsung ke dalam pengelolaan bahan nuklir harus dilatih dalam penggunaan prosedur tersebut. Prosedur ini harus ditulis untuk memberikan deskripsi dari setiap aktivitas yang melibatkan bahan nuklir seperti jika ada pergerakan material atau bahan nuklir. Kemudian ada physical inventory taking atau PIT. Jika ada inspeksi terhadap pelaksanaan peraturan. Dan jika ada inspeksi safeguards IAEA. Di sini harus tertuang di dalam prosedur. Mungkin kalau untuk RIA sudah ada ya prosedur safeguards untuk MBA RIA. Mungkin demikian juga dengan MBA lain di bawah DPFK. Nah, prosedur ini kelihatannya mungkin hanya dokumentasi, tetapi sebenarnya prosedur ini dapat memberikan peluang bagi kita untuk mendeteksi kalau ada aktivitas berbahaya. Karena tindakan yang diperlukan untuk penghapusan atau sabotase tanpa izin dapat menyimpang dari operasi normal
yang didefinisikan di dalam prosedur. Jadi jika ada sesuatu kegiatan yang wah nggak ada nih di prosedur, berarti di situ ada kemungkinan adanya aktivitas berbahaya terkait bahan nuklir. Baik, kemudian rekaman atau records. Rekaman ini merupakan komponen utama dari sistem NMAC. Rekaman ini memiliki dua fungsi utama. Yang pertama sebagai bahan akuntansi, yang kedua adalah kendali atau kontrol. Yang pertama itu adalah sebagai dasar akuntansi untuk membentuk inventory bahan nuklir, untuk memberikan informasi kemana pergerakan bahan nuklir, dan untuk memberikan informasi histori tentang bahan nuklir tersebut. Sedangkan kendali, rekaman ini berfungsi sebagai keberlanjutan pengetahuan bagi operator. Misalnya, ada operator yang sudah pensiun atau mungkin berpindah ke fasilitas lain atau organisasi lain. Maka ada rekamannya di situ, rekaman mengenai bahan nuklir. Sehingga operator baru tahu, oh bahan nuklir ini sejarahnya seperti ini, oh bahan nuklir ini letaknya di sini, oh bahan nuklir ini telah mengalami pergerakan seperti ini. Gitu. Kemudian yang kedua, konfirmasi bahan nuklir. Misalkan ada bahan nuklir yang kenapa ada bahan nuklir ini di KMPA misalkan atau di KMPB, maka ditelusuri dari rekaman tersebut. Kenapa bisa ada bahan nuklir tersebut di KMP tersebut begitu. Yang ketiga adalah dukungan untuk investigasi utamanya jika terjadi ketidakteraturan atau irregularities. Kemudian, nah, untuk persyaratan sistem pencatatan rekaman itu meliputi pertama harus mengacu pada peraturan yang berlaku sebenarnya untuk NMAC Nuclear Security ini karena sifatnya tidak mandatori, jadi pencatatannya lebih ke bagaimana fasilitas masing-masing menerapkan. Kemudian menggunakan graded approach dalam menentukan pentingnya rekaman. Kemudian harus sesuai dengan standar internasional yang diakui, lengkap, akurat, dan tepat waktu, memberikan informasi yang cukup jika ada ketidakteraturan, mempertahankan traceability semua catatan dan penyimpanan catatan sebagaimana dipersyaratkan oleh otoritas yang berwenang. Untuk graded approach ini, istilahnya kita harus tahu prinsip proporsionalitas. Artinya tingkat kendali, mungkin ada pengamanan, ketelitian, dan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mengelola rekaman tersebut harus proporsional sesuai dengan tingkat resikonya, signifikansi keamanannya, dan nilai pentingnya. Misalnya, untuk fasilitas nuklir, untuk dokumen yang terkait dengan identitas bahan bakar, dokumen yang terkait dengan posisi bahan bakar, itu tentu harus diberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi daripada dokumen yang misalkan ada pengadaan buku catatan atau mungkin pengadaan ATK dan sebagainya. Bagaimana graded approach ini mempengaruhi pentingnya dari rekaman. Baik, mungkin seperti itu saja Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu di sini mungkin banyak juga yang lebih senior ya, jadi sudah memahami tentang konsep NMAC ini. Mungkin kita selanjutnya bisa diskusi ya, bukan tanya jawab tapi lebih ke sharing aja dan diskusi. Mungkin seperti itu saja Pak Yayat. Baik, Bu Naila, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Waktunya masih 7 menit lagi, Bu Nay, tapi tidak apa-apa, nanti kita langsung ke materi berikutnya saja oleh Bu Neni Ratnawati, dan nanti ada sesi tanya jawab di pukul 14.20 sampai 14.35. Untuk pertanyaan sudah ada di kolom chat dan nanti akan kita tampung di sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Bu Naila atas materi yang telah disampaikan. Untuk berikutnya, pemateri kedua disampaikan oleh Ibu Neni Ratnawati yang akan menyampaikan materi terkait dengan for consultancy meeting on decommissioning costing. Kepada Bu Neni Ratnawati kami persilahkan. Terima kasih Pak Yayat. Izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Mungkin yang Bu Naila bisa di stop share Pak Yayat. Baik, Stop. Bu Naila, monitor. Belum ya? Maaf. Sudah belum ya? Sudah Bu Nay, silahkan Bu Neni. Ya, sebentar.
Sebentar ya, Pak. Hmm. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya akan membacakan CV dari Bu Neni terlebih dahulu sambil Bu Neni menyiapkan materi yang nanti akan disampaikan. Untuk pendidikan terakhir, Bu Neni Teknik Mesin Politeknik ITB lulus tahun 1998, kemudian pegawai aktif DPFK dan juga anggota tim pengelolaan instalasi Triga 2000. Mengawali karir sebagai CPNS Batan pada tahun 2003 sebagai operator reaktor Triga 2000, kemudian SIB yang berlaku, SIB Teknisi Perawatan Reaktor Triga 2000 berlaku sampai dengan 12 Juli 2027. Kemudian mengikuti kegiatan terkait dengan decommissioning, IAEA ada Core Project 1 dan 2, dan pelatihan yang telah diikuti terkait dengan decommissioning, itu di 2013 mengikuti Interregional Practical Workshop on Cost Estimation for Decommissioning. Kemudian di tahun 2022 mengikuti International Workshop on Managing Transition from Operation to Decommissioning. Dan di 2024 mengikuti Interregional Training Course on Cost Estimation and Financing for Decommissioning. Baik, terima kasih. Silahkan Bu Nini untuk menyampaikan materinya. Apakah sudah terlihat, Pak Yayat? Sudah terlihat Baik. jelas, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Direktur DPFK, Bapak Dr. Muhammad Subekti, yang terhormat para ketua tim, yang terhormat rekan-rekan DPFK semuanya, juga yang terhormat untuk moderator, sekretaris, dan MC. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi bahwasannya pada hari ini kita semua dapat berkumpul secara online dalam acara New Passion edisi 2609. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pengalaman terkait dengan keikutsertaan saya pada acara konsultasi meeting on decommissioning costing yang diselenggarakan di Vienna, Austria pada tanggal 15 sampai 19 Juni tahun 2026. Ini adalah isi dari pemaparan yang akan saya sampaikan. Nanti ada tujuan, kemudian pelaksanaannya terkait tempat dan waktu, kemudian agenda, pesertanya siapa saja, kemudian ada beberapa referensi, kemudian nanti memasuki pembahasan inti, ada pendahuluan, kemudian ada pengenalan mengenai predeko dan kesimpulan. Adapun dari tujuan kegiatan konsultasi meeting ini yaitu terkait dengan adanya kegiatan IAEA mengenai decommissioning costing yang secara awalnya itu decommissioning costing ini kalau melihat dari riwayatnya dimulai pada tahun 2025 di mana tahun 2025 itu sudah ada 2 kali konsultasi meeting dan kebetulan saya diminta bergabung oleh IAEA di awal Januari 2026. Saya diminta untuk berpartisipasi pada kegiatan ini dan telah mengikuti konsultasi meeting yang ketiga. Konsultasi meeting yang ketiga di bulan Februari secara online. Kemudian pada bulan Juni kebetulan si panitia mempunyai sedikit budget sehingga panitia mengundang saya beserta rekan dari Slovenia. Ini adalah tujuan dari kegiatan ini terkait dengan adanya pembuatan software baru oleh IAEA untuk perhitungan perkiraan biaya decommissioning, yaitu Predeko. Kemudian di sini juga kita menyiapkan mengenai materi, agenda, dan lain-lain mengenai technical meeting yang akan diadakan pada bulan Oktober. Kemudian juga berbagi informasi terkait dengan perhitungan perkiraan decommissioning di tingkat nasional. Adapun pelaksanaan kegiatan meeting ini di Gedung M, ruang MOE 61, waktunya 15 sampai 19 Juni 2026 dan penyelenggaranya adalah IAEA. Kemudian agendanya di hari pertama kita ada pembukaan. Di hari pertama khusus pembahasan mengenai status pembuatan Predeko.
Kemudian di hari kedua masih mengenai Predeko, tetapi terkait dengan template eh, template cost estimate yang akan disajikan. Kemudian di hari ketiga kita melakukan pembahasan mengenai persiapan technical meeting yang akan dilaksanakan di bulan Oktober. Dan di hari keempatnya kita membahas mengenai tech doc yang harus disusun setelah Predeko selesai. Nah, adapun pesertanya itu terdiri dari 9 orang peserta yang secara langsung ada 6 orang. Di sini ada expert dari Slovakia yaitu Miss Dusan Daniska. Beliau adalah yang membuat software Predeko-nya. Kemudian ada Miss Ivana Davidoka dari Czech Republic. Kemudian ada dari Turki, saya sendiri dari Indonesia. Kemudian ada dari Prancis, dari Slovenia. Adapun peserta yang online yaitu ada dari Swedia dan dari Italia, serta ada observer dari NIE. Ini adalah beberapa referensi terkait perhitungan biaya decommissioning. Kemudian, nah, sebagai pendahuluan, kenapa sih IAEA membuat perangkat lunak baru untuk perhitungan biaya decommissioning? Padahal sebelumnya di awal di 2013 di belasan 2013 sampai 2019 IAEA mengadakan kegiatan project Dakor Project yaitu Data Analysis dan Collection for Costing of Research Reactor Decommissioning, di mana pada kegiatan ini di fase 1 IAEA memfasilitasi negara anggota dengan software berbasis Excel yang dinamakan Serex-D. Kemudian di fase 2 dengan adanya beberapa pengembangan di program Excel tersebut, di Dakor Project 2 digunakanlah Serex-D2, di mana untuk masing-masing proyek di Dakor Project 1 dihasilkan IAEA Tech Doc nomor 1832, yaitu Report of the Dakor Collaborative Project yang rilis di tahun 2017, dan juga ada Final Report Dakor Project di 2021. Di situ ada Indonesia berkontribusi dalam penyusunan report tersebut. Nah, kemudian dalam penggunaan Serex di ini, IAEA memperkenalkan yang namanya ISDC, yaitu International Structure for Decommissioning Costing. Dengan penggunaan ISDC ini adalah sebagai panduan bagi negara anggota supaya dalam penyusunan biaya decommissioning itu mempunyai standar yang sama secara internasional. Jadi di ISDC itu sudah memuat hal-hal yang harus diperhitungkan dalam perkiraan biaya decommissioning. Karena mungkin berawal dari tahun 2000 di tahun 1999 sudah ada yang namanya Yellow Book, yaitu mengenai standarisasi list item untuk perhitungan biaya decommissioning yang kemudian diupdate di Maret 2012 yang lahirlah ISDC. Nah, sejak Maret 2012 ini IAEA melalui Dakor Project eh, menghimbau atau memberikan saran kepada negara anggota untuk menggunakan secara tidak langsung untuk menggunakan ISDC. Yang memang kalau teman-teman mungkin teman-teman coba untuk melihat-lihat di ISDC mungkin banyak yang sudah tidak asing lagi. Disitulah kita bisa dari kita sebagai negara atau fasilitas yang tidak mempunyai pengalaman terkait decommissioning, kita bisa mendapatkan beberapa referensi mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di dalam decommissioning, mulai dari persiapan sampai tahap akhir. Kemudian juga dengan adanya masukan pada saat kegiatan IAEA Workshop on Funding for the Long-Term Nuclear Reliability yang dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 19 Desember 2024, yaitu adanya masukan mungkin dari Indonesia sebagai salah satu anggota yang hadir di kegiatan ini.
ada masukan dari negara-negara anggota kepada IAEA untuk memberikan pelatihan lagi terkait dengan cost estimate dan juga memberikan asistensi mengenai perhitungan biaya dekomisioning, serta meminta IAEA untuk membuat software yang lebih mudah untuk digunakan, yang istilahnya user friendly gitu, yang tidak hanya untuk reaktor riset tetapi juga untuk fasilitas nuklir lainnya. Yang memang kalau sebelumnya yang versi Cerex itu meskipun dia itu Excel tapi sheet-nya itu sangat banyak beserta sel-selnya juga sangat banyak, sehingga mungkin beberapa teman begitu melihat pertama kali melihat membuka file Excel-nya merasa eh, kebingungan atau merasa tidak tertarik gitu. Kemudian akhirnya pada di awal 2025 IAIA membuat kegiatan baru, New IAIA Initiative, yaitu untuk mendukung kegiatan perhitungan cost estimasi, yaitu dengan meluncurkan software Predeco, yaitu singkatan dari Preliminary Decommissioning Costing. Nah, Predeko itu sendiri adalah perangkat lunak. Nanti isinya itu tidak hanya untuk langsung menghitung biaya dekomisioning, tetapi di platform Predeko ini nanti teman-teman bisa mulai ada beberapa pilihan, apakah untuk pelatihan, untuk training, atau mau melakukan kalkulasi, atau nanti juga di situ sudah dicantumkan beberapa contoh perhitungan biaya dekomisioning dari beberapa fasilitas reaktor nuklir atau fasilitas nuklir lainnya. Ini adalah perangkat lunak yang dibuat berdasarkan pengalaman dari aplikasi Cerex yang digunakan pada IAEA Dakar Project. Jadi pada prinsipnya si Predeco ini masih menggunakan beberapa fitur pada Cerex seperti cost unit factor, mungkin beberapa matriks, cuman tampilannya itu sudah berbasis web. Jadi istilahnya akan ramah pengguna dan juga gratis. Dan bisa diakses melalui web dengan apa? Dengan tentunya harus login di keanggotaan IAEA. Ini formatnya masih seperti pada Cerex di Dakar Project menggunakan ISDC format, sehingga rincian kegiatannya itu tercover mulai dari pre-decommissioning sampai site release. Nah, kemudian ini level-level untuk biaya yang ditampilkannya itu ada level 1, level 2, dan level 3. Untuk level 1 dia hanyalah principal activity, kemudian pembiayaan akan digrup lagi di level 2, dan perhitungan perkiraan biaya dekomisioning akan lebih rinci pada level 3. Ini sebagai contohnya itu di sini. Yang ada angkanya cuman 01, 02, 03 adalah level 1, kemudian apabila di bawahnya ada 02, 0100 itu ada level 2, dan untuk level 3-nya itu ada diindikasikan dengan nomor 02, 01, dan 01. Jadi nanti teman-teman bisa melihat atau membuka dokumen ISDC. Ini adalah untuk tipe cost-nya itu masih sama seperti Cerex ada cost element, ada cost kategori, kalau cost element itu ada period depend cost, kemudian activity depend cost, kemudian ada waste management cost, dan collateral cost. Sedangkan cost kategorinya ada labor cost, investment, contingency, dan expenses. Ini adalah keterangan dari cost elemennya. Activity depend cost itu seperti kegiatan dismantling. Kemudian ada period depend cost untuk beberapa berdasarkan proyek kegiatan berdasarkan durasi sebagai salah satu cirinya. Kemudian ada collateral cost, yaitu seperti asuransi, tax,
ada kontingensi juga, kemudian ada untuk cost kategorinya ada labor cost, investment, expenses, dan kontingensi. Kemudian ini ada beberapa contoh apa sih yang termasuk ke dalam expenses itu. Semuanya lengkap ada di ISDC-nya sendiri. Dan nanti pun untuk Predeko ini akan dilengkapi dengan fitur eh, tutorialnya yang memberikan bimbingan kepada pengguna eh, mulainya seperti apa yang harus dilakukan selanjutnya itu akan lengkap ditampilkan di web IAEA-nya. Ini adalah rumusan, jadi total cost itu ada labor cost, investment, dan ditambah expenses dan kontingensi. Adapun untuk kontingensi, biasanya ada beberapa yang mengalihkan dari total cost, kemudian dikalikan kontingensi yang diasumsikannya berapa. Ada juga yang em, melakukan perhitungan kontingensi itu berdasarkan setiap aktivitas kegiatan. Ini adalah proses di Predekonya sendiri. Jadi ada inputannya, ada binary condition, ada unit faktor, ada inventory, ada limbah. Kemudian kita juga harus mempunyai data kegiatan decommissioning activity-nya berdasarkan decommissioning plan yang kita punya. Nah, tentunya untuk melakukan perhitungan biaya decommissioning ini, kita harus sudah mempunyai dokumen decommissioning plan-nya. Jadi nanti berbeda dengan Serex D2, dari Predeko ini dia akan melakukan kalkulasi secara otomatis. Ini adalah tampilan dari Predekonya, sudah lebih user friendly, jadi lebih enak dipandang mata dan tentunya tidak akan memberikan semangat kepada teman-teman untuk mencobanya jika dibandingkan dengan Serex yang mungkin waktu New Fashion beberapa bulan yang lalu pernah ditampilkan oleh Pak Sadewo dari Jogja. Nanti kalau teman-teman pengen lihat tentang Serex D-nya nanti akan saya tampilkan. Jadi ini adalah visualisasi dari Predeko yang memang sangat jauh dari Serex D yang menampilkan bersheet-sheet worksheet di dalam file Excel sesuai dengan harapan dari member state. Maka IAEA mencoba untuk membuatkan software untuk perhitungan biaya decommissioning yang berbasis web dan mudah-mudahan user friendly. Ini nanti kita bisa melihat total cost-nya seperti apa. Ini adalah salah satu contoh fitur yang pada saat kita pertama kali masuk ke Predeko, nanti teman-teman kalau untuk belajarnya bisa klik training, tombol training. Nanti di situ akan ada semacam video tutorial. Kemudian juga untuk costing model template, di situ ada beberapa contoh perhitungan biaya decommissioning. Di mana salah satunya kita Indonesia berkontribusi di dalam pembuatan costing model ini. Nah, kemudian kalau My Project itu, jadi nanti pada saat kita mau melakukan perhitungan sendiri, membuat project baru, disinilah kita melakukan aksinya. Jadi kita klik ini, nanti kita akan diarahkan. Saya sendiri karena si si program ini belum selesai, kami sendiri sebagai anggota di decommissioning costing belum pernah mencobanya. Ini hanya visualisasi dari si arsiteknya. Jadi nanti istilahnya pada saat melakukan input data pun tidak manual seperti Serex gitu. Jadi ini dapat juga dikatakan sebagai the next generation of Serex D2. Sebagai kesimpulan bahwa perkiraan biaya decommissioning yang handal dan akurat pada proyek kegiatan termasuk decommissioning reaktor riset sangat berpengaruh pada
pada suksesnya proyek tersebut. Karena pada saat perkiraan biayanya tidak tepat, tentunya si kegiatan tidak dapat berlangsung dengan lancar. Kemudian eh, disinilah jadi untuk perkiraan untuk menghasilkan perkiraan biaya atau cost estimation yang handal dan akurat, diperlukan informasi-informasi yang lengkap serta perencanaan yang baik. Kembalilah bahwa kita perlu decommissioning plan, jadi perlu perencanaan decommissioningnya. Jadi perkiraan biaya decommissioning itu tidak berdiri sendiri, tetapi berdampingan berkaitan erat dengan decommissioning plan itu sendiri. Kemudian IAEA sebenarnya sudah menyediakan software berbasis Excel yaitu Serex atau yang sebagai versi finalnya itu yaitu Serex D2 dengan struktur ISDC dengan beberapa pendekatan di mana di dalamnya ada pendekatan cost unit factor, kemudian ada pendekatan work difficulty factor, kemudian ada contingency juga, sehingga sangat membantu negara anggota terutama yang belum mempunyai pengalaman decommissioning untuk membuat perkiraan biaya decommissioning. IAEA sedang menyiapkan software baru sebagai next generation dari Serex untuk lebih mempermudah negara-negara anggota dalam membuat perkiraan biaya decommissioning fasilitas nuklir. Nah, jika dilihat dari timeline decommissioning costing project ini, mudah-mudahan di 2027 akan dilaksanakan workshop terkait cost estimation dengan menggunakan Predeco. Saja. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih, Pak Yaya. Baik, terima kasih Ibu Neni atas materi yang telah disampaikan. Menarik sekali Bapak Ibu materi yang telah disampaikan oleh dua pemateri kita. Baik, berikutnya adalah sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kolom chat. Untuk yang pertama terlebih dahulu ditujukan kepada pemateri pertama yaitu Bu Naila. Di sini ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Fatmu Anis, Pak Prasetyo Basuki, dan Pak Alzero. Untuk yang pertama, pertanyaan dari Pak Fatmu Anis, ini ada eh, beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana usulan penerapan NMAC di DPFK? Kemudian, bagaimana interface NMAC dan ABN? Kepada Bu Naila, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Yaya. Izin menjawab pertanyaan dari Pak Fatmo Anis. Mungkin Bapak Ibu jika ada yang memahami ya, dan saya ada sesuatu koreksi, boleh silakan disampaikan. Jadi NMAC ini sebenarnya adalah sistem perhitungan dan kontrolnya, Bapak. NMAC itu Nuclear Material Accounting dan Control itu bisa digunakan untuk safeguards dan bisa digunakan untuk security. NMAC itu ABN ya, akuntansi bahan nuklir dan kontrol. Itu bisa digunakan untuk safeguards dan bisa digunakan untuk security. Kemudian interface-nya bagaimana antara safeguards dengan security? Dari termasuk mungkin menjawab pertanyaan yang ketiga yang apakah ada fungsi yang melakukan mediasi. Ketika kemarin training disampaikan oleh beberapa negara yang lain yang sudah menerapkan NMAC for Nuclear Security ini, sebenarnya NMAC ini bisa disatukan dengan pelaksanaan NMAC di safeguards. Seperti yang tadi disampaikan di slide saya bahwa tinggal nanti ketika akan melakukan pelaporan untuk yang ke safeguards, beberapa pelaporan dari NMAC Nuclear Security ini bisa dijadikan pelaporan untuk safeguards. Kemudian karena NMAC ini sifatnya tidak mandatori, tidak seperti safeguards, ini salah satu perbedaan lagi. Safeguards itu sifatnya mandatori untuk sebuah negara, bukan fasilitas ya, untuk sebuah negara melaporkan akuntansi bahan nuklirnya. Sedangkan NMAC untuk nuclear security itu lebih ke, jika ingin diterapkan, lebih ke fasilitas, bukan negara. Jadi masing-masing fasilitas. Sehingga beberapa negara itu sebagian besar mereka menyatukan antara
proses NMAC untuk nuclear security dengan proses NMAC untuk nuclear safeguards. Akan tetapi nanti pelaporan untuk safeguards itu adalah himpunan dari NMAC yang dilakukan untuk nuclear security. Karena ada perbedaan kedua lagi, untuk NMAC nuclear yang digunakan dalam safeguards, pendeteksian adanya apa istilahnya, jika ada suatu ketidakteraturan itu hanya bisa dilakukan ketika PIT mungkin ya, atau PIV. Akan tetapi diharapkan NMAC dalam nuclear security ini jika dilaksanakan bisa mendeteksi adanya ketidakteraturan saat itu juga. Karena NMAC dalam nuclear security ini akan antarmuka atau dihubungkan dengan proteksi fisik, kemudian dengan sistem jaringan dan sebagainya. Mungkin seperti itu ya Pak. Jika akan diterapkan di DPFK, mungkin ini mungkin lebih ke pendapat pribadi ya Bapak. Jadi bisa disatukan dengan safeguards, akan tetapi nanti dalam penerapan pelaporan dan sebagainya itu ke periodisitas waktunya itu lebih kecil daripada periodisitas pelaporan safeguards. Jadi mungkin bisa per triwulan atau per bulan dan memang cenderung agak merepotkan ya yang seperti ini. Kemudian sekaligus menjawab yang dari Pak Pras ya. Jadi sebenarnya secara ideal memang kelompok NMAC ini sejajar dengan kelompok operasi dan kelompok keselamatan dan keamanan secara ideal ya Bapak, agar tidak ada istilahnya campur tangan atau penyalahgunaan wewenang di sana. Karena ketika NMAC ada di bawah istilahnya apa ya, operasi ya, jadi di bawah wewenang dari manajer operasi, maka ditakutkan ada sesuatu yang mungkin ada pemindahan bahan bakar tapi sebenarnya tidak diketahui oleh kelompok dari NMAC itu sendiri. Istilahnya untuk membedakan aja, bukan membedakan apa ya, memisahkan ranah tugas masing-masing. Idealnya mungkin seperti itu. Mungkin itu ya Bapak. Apakah sudah Baik, menjawab atau malah makin membingungkan? baik Bu Naila. Mm-mm. Iya, mungkin dilanjut pertanyaan berikutnya dulu ya Bu ya. Oh boleh, Ya, yang Pak Alzero ya? masih Pak Fatmanis. Oh Ya, yang itu, ketiga. itu Ya, tadi yang sudah ya, saya katakan Pak Yayat. Jadi sudah. Oke. jadi tidak apa namanya, NMAC untuk nuclear security itu bisa dilaksanakan oleh orang safeguards, akan tetapi periodisitas pelaporannya yang mungkin lebih kecil. Jadi mungkin sebulan Iya. sekali atau 2 bulan sekali, tidak seperti safeguards yang setahun sekali baru dilakukan pelaporan seperti itu. Baik. Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak Alzero. Apakah ada sistem perlindungan cyber terhadap data NMAC di fasilitas nuklir di DPFK? Setahu saya belum ada ya Pak Pras ya, mungkin Pak Pras sudah tahu. Setahu saya penyimpanan lebih ke penyimpanan saja sih ya, penyimpanan di mungkin di komputer masing-masing atau di laptop masing-masing begitu Pak, sama di cloud ya Pak Pras ya. Setahu saya belum ada, tapi mungkin barangkali Bapak Ibu ada yang lebih tahu, boleh dikoreksi. Baik, Bu Nay. Kemudian pertanyaan terakhir untuk Bu Naila dari Pak Fatmu Anis, bagaimana rekomendasi Bapeten tentang pelaksanaan NMAC di instalasi? Baik Bapak, jadi kalau Bapeten sepemahaman saya belum ada rekomendasi untuk pelaksanaan NMAC for nuclear security. Bapeten hanya memiliki peraturan untuk pelaksanaan NMAC untuk safeguard saja ya, untuk apa namanya, untuk pelaksanaan NMAC di safeguards. Namun di sini Bapeten lebih ke menyelaraskan antara NMAC dengan untuk safeguards dengan untuk nuclear security. Di sini Bapeten lebih menguatkan ke peraturan yang tentang keselamatan dan keamanan di instalasi nuklir. Kemudian juga Bapeten punya peraturan tentang safeguards itu sendiri. Jadi NMAC-nya lebih dimasukkan ke dalam safeguards, dan Bapeten lebih ke ini menerapkan peraturan lain yang terkait dengan proteksi fisik. Mungkin harapannya dengan ini bisa menggantikan, istilahnya dalam tanda kutip, menggantikan tugas dari NMAC for nuclear security dengan ketiga peraturan ini. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, Bu Naila. Bagaimana Bapak Ibu, apakah
tanggapan tadi eh, Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaan, dipersilakan. Kalau memang tidak ada, nanti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk pemateri kedua, Bu Neni. Izin, Mas Silakan Pak. Yayat. Jadi ini sudah presentasi yang keberapa kedudukan. Jadi kita harus tahu dulu NMAC. Apakah NMAC itu sama dengan safeguard? Itu kelihatannya kalau dari desainnya itu NMAC sengaja dipisahkan dari safeguard. Karena di safeguard itu ada petugas ABN. Sedangkan di NMAC nanti cenderungnya ke arah kontrol. Ini sama aja sebetulnya kalau kita lihat di keselamatan. Di keselamatan itu ada PKSR, ada PKZR. Sekarang yang tahu mengenai posisi sumber itu sekarang PPR, PKZR itu nggak tahu letaknya di mana. Bahkan ya tadi keseluruhan sumber itu tidak dilaporkan ke PKZR. Lah menurut saya gitu ya tadi itu mestinya memang satunya di security gitu ya, satunya di safeguard, rejimnya aja berbeda gitu ya. Sengaja tuh kelihatannya satunya ditaruh di security, satunya ditaruh di safeguard. Kalau saya tadi malah NMAC ini bisa dilakukan oleh safeguard itu malah bisa tidak sesuai ruh aslinya. Karena menurut saya yang NMAC kontrolnya itu gunanya supaya insider, kalau ada insider itu bisa dideteksi. Kalau dia digabung ke safeguard itu malah masalah gitu. Itu yang pertama. Maka kalau ini sudah banyak orang yang training mengenai NMAC nih, kenapa NMAC akhirnya yang dikirim selalu dari security, maka menurut saya perlu ada interface-nya di atasnya. Di sini. Tadi di atasnya itu bisa manajer instalasi gitu di atasnya sendiri. Tapi manajer instalasi syaratnya tadi menurut Mbak Nay itu nggak boleh dia terjun langsung juga ke arah safeguard-nya itu. Atau nggak boleh terjun langsung ke arah security-nya. Makanya dia harus independen. Dia juga yang harus melakukan mediasi kalau ada konflik kepentingan menurut saya antara security dalam hal ini dengan ABN-nya. Nah, kalau memang seperti ini, menurut saya ini nanti ada Pak Agus atau orang yang safeguard ABN yang aslinya, ini seperti apa? Karena memang belum ada tuh di kita itu ngomong-ngomong mengenai NMAC. Nah kemudian tadi kelemahan kedua karena Bapeten juga tidak mensyaratkan, kita sudah diklat NMAC gitu ya. Tapi kemudian untuk pelaksanaannya Bapeten nggak ada rekomendasi. Nah, satunya tapi direkomendasi dengan penguatan proteksi fisik. Nah, proteksi fisik kan gunanya menjaga bahan nuklir, tapi menjaganya bagaimana? Nah, ini kalau saya contohnya, siapa yang harus memasang temper tadi? Nah, menurut saya pada waktu masang temper itu selain petugas ABN, maka nuklir material kontrolnya itu harus ada. Dan tadi pada saat membuka itu ya nanti praktisnya gitu, pada saat membuka temper, seal dan macam-macam itu digunakan kayak two-man rule. Yang harus ada adalah petugas kontrolnya yang NMAC dan kemudian petugas ABN-nya. Kalau salah satunya nggak ada, maka nggak bisa dibuka. Itu. Jadi ini pemahaman saya. Maka ini yang berikutnya ya tadi NMAC akhirnya kalau ini sudah ditrainingkan di pengamanannya sudah banyak orang yang berangkat, tetapi
tadi yang menginterface ke atasnya seperti apa, strukturnya bagaimana, ya akhirnya safeguardnya saja yang jalan gitu. Kontrolnya tadi enggak. Saya pikir itu kalau saya makanya ini perlu dibicarakan khusus tadi antara security dan safeguard. Itu jelas yang berbeda, maka kalau disatukin juga jangan disatuin, malah harus dibedakan. Saya pikir itu tanggapannya Mbak Nay. Baik, Baik, Bapak. terima kasih Pak Terima Anies. kasih atas Silakan, Bu Nay. masukannya, Bapak. Ya, udah. Terima kasih Pak Anies atas masukannya. Mungkin menjadi catatan buat saya pribadi dan buat teman-teman ya untuk Saya pelaksanaan pengen NMAC dengar ini. dari Mas Pras atau sebetulnya siapa di sini yang pengawas ya? Ada Pak Agus enggak ya? Untuk pelaksanaan NMAC itu harusnya seperti apa gitu? Atau Bu Titi? Bisa Bu Titi? Pak Pras ada Pak Yayat? Untuk Pak Pras sedang ada kegiatan Pak di reaktor hall Pak. Mungkin ke Bapak Ibu yang lain yang sudah berpengalaman, dipersilahkan. Udah nggak ada orang, Mas. Ya, mungkin sedang ada kegiatan lain Pak mungkin. Kita lanjut saja ya Pak ya, terkait dengan pertanyaan yang masuk berikutnya untuk pemateri kedua. Untuk Bu Neni, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui kolom chat. Yang pertama, dari Pak Hisham, mau tanya Bu terkait biaya dekomisioning, apakah ada kemungkinan biaya dekomisioning bisa ditekan atau disesuaikan tanpa mengurangi standar dari IAEA? Silakan Bu. Eh, Terima kasih Pak Yayat. Saya coba jawab untuk Pak Hisam. Untuk biaya dekomisioning, eh, sebetulnya bisa ditekan atau disesuaikan tanpa mengurangi standar dari IAEA. Sebagai contoh, yaitu dari kegiatan dekomisioning yang dilaksanakan oleh Denmark pada saat mereka melakukan kegiatan dekomisioning di R1, mereka istilahnya menggunakan peralatan yang ada di fasilitas. Jadi untuk kegiatan karakterisasi, kemudian untuk kegiatan dismantling. Jadi di awal sebelum kegiatan decommissioning itu pada saat perencanaan eh, di Denmark itu mereka melakukan identifikasi peralatan apa saja yang diperlukan untuk kegiatan decommissioning. Kemudian dari kegiatan yang ada, dari peralatan yang ada itu mana yang bisa langsung digunakan di lapangan, kemudian mana yang diperlukan modifikasi gitu. Jadi pada saat eh, jadi pada saat melaksanakan kegiatan decommissioning itu eh, kita tidak perlu membeli peralatan-peralatan baru, tapi kita bisa dengan dengan beberapa pertimbangan menggunakan peralatan-peralatan yang ada di instalasi kita itu. Gitu Pak Yayat, apakah dan sebagai contoh juga kalau di Denmark itu pada saat mereka melakukan decommissioning di R2 untuk kegiatan dismantling biological shielding, mereka mengontrak pihak ketiga. Tetapi pada saat mereka meminta bantuan kepada pihak ketiga untuk melakukan dismantling biological shielding, mereka belajar bagaimana sih apa yang dilakukan oleh pihak ketiga itu. Sehingga pada saat mereka melakukan decommissioning untuk reaktor yang ketiga, bagian biological shielding di biological shielding di reaktor ketiga itu untuk dismantling biological shieldingnya dilakukan oleh pekerja yang ada di instalasi gitu. Dan pada saat kebetulan saya pernah berkunjung ke Denmark, pada saat berkunjung ke reaktor nomor 3, pada saat mereka melakukan dismantling
biological shielding itu di luar ekspektasi saya gitu. Jadi kegiatan decommissioningnya itu sangat santai, di mana pekerja yang masuk cuma 2 orang, hanya ada operator crane, kemudian ada operator yang lainnya juga, dan di mana kondisi si biological shieldingnya itu sudah dipetakan, jadi bagian untuk yang dipotong-potongnya itu seperti apa gitu. Jadi dalam kegiatan decommissioning itu jadi tidak saya juga tidak membayangkan oh ternyata seperti ini bisa dilakukan dengan mudah, bukan bisa dilakukan dengan sesederhana seperti ini, karena memang kebetulan di Denmark itu dijadikan sebagai pusat decommissioning, di mana beberapa pelajar jadi dari universitas juga belajar di situ terkait dengan commissioning, di mana instalasinya sangat kompleks, tidak hanya ada reaktor riset, tetapi mereka juga melakukan decommissioning untuk hot cell dan fasilitas bahan nuklir lainnya gitu. Gitu saja ya Pak Yat, Baik, Bu. mudah-mudahan. Ya. Baik, ya. Kemudian, Berikutnya, oh ya. hmm, pertanyaan kedua dari Pak Irwan Akbar. Salah satu tipe cost dalam Predeko adalah public relation. Apakah ada penjelasan untuk apa saja? Untuk wartawan, untuk masyarakat sekitar. Sebetulnya yang tadi ditampilkan adalah apa eh, cost kategori dari contoh dari cost kategori untuk expenses. Jadi contohnya itu ada mengenai public relation. Nah, kebetulan public relation ini kalau di luar itu eh, waktu Bandung mendapatkan TC Project, kita mendapatkan contoh mengenai apa-apa yang harus kita lakukan sebelum melaksanakan kegiatan decommissioning yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan stakeholder sekitar ya. Nah, di di kegiatan di ISDC ada di eh, kegiatan nomor 8. Ini saya coba tampilkan dari izin share ya Pak Yayat ya. Nggak, Bu, Izin silakan. share, izin share dari file Serex karena Serex sudah strukturnya sudah mengikuti ISDC, maka saya tampilkan. Apakah sudah terlihat, Pak? Belum, Bu. Oh, Ya belum. sudah, Sudah. Nah, untuk sudah. kegiatan yang tadi public relation itu ada di poin kegiatan nomor 8 208 untuk level satunya Project Management Engineering and Support. Nah, di level 2-nya ada Project Management dengan nomor 080200, dan untuk level 3-nya ada di nomor 080207. Di antaranya yaitu untuk kegiatan public relation and stakeholders involvement itu, di antara yaitu untuk bagaimana kita mengedukasi, melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar, kemudian juga bagaimana kita melakukan komunikasi dengan media, dan tentunya itu kan memerlukan biaya. Nah, ini kita akan memasukkannya di sini, dan kebetulan di perhitungan biaya decommissioning untuk seperti mungkin pada saat kita membuat final decommissioning, kita akan melakukan perhitungan yang lebih detail atau rinci sampai ke level 3. Tetapi pada saat kita di preliminary atau seperti Bandung, kita kan rencana dokumen decommissioningnya itu masih pada tahap rencana umum. Jadi masih sama dengan preliminary. Jadi di sini saya hanya memasukkan di level 2 saja, Pak. Gitu. Apakah Pak Baik, Irwan? baik. Ya cukup, cukup Bu Neni, Oh ya. makasih. Iya. Kemudian Baik, Bu Neni. Mungkin dilanjut ke pertanyaan berikutnya, Bu Neni, untuk mengefisiensikan waktu. ya. Pertanyaan Kemudian untuk berikutnya. Hmm, ya, Di yang DPRK memiliki reaktor riset, fasilitas Pluto, dan produksi radioisotop. Apakah ada model yang mendekati terutama Pluto dan produksi radioisotop milik Inuki? Apakah bisa digunakan Predeko? Nah, eh, ya terima kasih Pak Anies atas pertanyaannya.
Nah, terkait dengan reaktor Pluto dan produksi radioisotop, di IAEA sendiri ada proyek yang namanya MIRDEK, Pak. MIRDEK itu jadi medical apa ya? Jadi untuk fasilitas reaktor riset yang kecil di bawah 1 mega kalau nggak salah, di bawah 1 mega. Kemudian untuk fasilitas nuklir medis lainnya seperti fasilitas nuklir medis di rumah sakit, kemudian untuk hot cell. Jadi di IAEA ada yang namanya MIRDEK. MIRDEK ini membahas mengenai dekomisioning untuk fasilitas-fasilitas reaktor riset dan fasilitas medis nuklir dan fasilitas nuklir lainnya gitu ya Pak. Nah, kemudian apakah bisa digunakan Predeko? Insya Allah bisa ya Pak. Tapi saya sekarang belum bisa menyampaikan contoh yang menggunakan Predeko karena Predeko sendiri masih dalam tahap pembuatan yang insya Allah nanti akan dikenalkan di technical meeting bulan Oktober. Kemudian juga akan di-workshopkan di 2027. Nah, sebetulnya IAEA mentargetkan di awal itu di akhir 2026 bisa melakukan workshop, tetapi karena terkait dengan pendanaan untuk pembuatan webnya, di mana di IAEA sendiri mengenai pendanaan itu sekarang ya agak sulit lah gitu. Jadi butuh waktu sehingga ditargetkan untuk Predeko ini akan diadakan workshop di tahun 2027. Dan untuk kalau mau uji coba ya Pak ya, mau uji coba kita bisa menggunakan si Serex D juga karena Serex D itu meskipun di judulnya untuk reaktor riset, tetapi dia sudah menggunakan struktur ISDC. Jadi ISDC itu tidak hanya untuk reaktor, tetapi juga untuk fasilitas nuklir. Jadi kalau mau coba-coba bisa menggunakan Serekdi, Pak. Mulai dari kita itu kan iden dari mungkin dari program dekomisioningnya kita bisa melihat lingkup kegiatannya seperti apa. Nanti kita bisa masukkan ke dalam Sereksdi itu kita list ruangan pertama, ruangan yang akan didekomnya apa aja, kemudian nanti kita akan bergerak di ruangan itu ada peralatan apa aja yang akan didekom. Kemudian setelah kita mengidentifikasi peralatan, kita bisa mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang apa? Yang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di kegiatan Dekom untuk Pluto dan produksi radioisotop milik UNIFI. Jadi mungkin nanti saya coba share Serex yang kosongannya Pak ya. Mungkin bisa dilihat-lihat oleh teman-teman. Itu Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu Nini. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Nur Triharjanto. Ini terkait dengan program Predeko juga. Apakah program Predeko ini tujuannya untuk perhitungan awal Deko? Kemudian akurasi dari program ini, pengalaman yang telah menggunakan berapa persen ya Bu? Nah, terima kasih Pak Nur atas pertanyaannya. Nah, terkait dengan program Predeko ini, karena masih dalam proses pembuatan ya Pak, jadi belum ada contohnya, belum ada yang yang pengalaman belum ada yang menggunakannya. Di paling sekarang kami pada taraf penyiapan template sehingga nanti bisa dijadikan acuan bagi teman-teman atau teman-teman pada saat melakukan training di Predeko itu, Pak. Jadi nanti ada contoh dari reaktor riset, kemudian ada juga contoh dari PLTN, contoh perhitungannya gitu Pak. Jadi belum belum ada belum ada apa belum ada yang menggunakannya karena memang si Predekonya sendiri belum selesai belum malahan belum belum launching gitu. Baik, baik Bu. Iya. Nah, adapun terkait dengan si Predeko ini sendiri mungkin nanti akan mirip-mirip seperti Aquila ya Pak, seperti Omega, seperti Omega.
di mana nah kalau melihat pernah dilakukan studi banding perhitungan dekomisioning menggunakan Cerex D2 dengan menggunakan Omega, di mana yang dijadikan sampling sebagai contohnya itu yaitu reaktor Triga yang ada di Austria. Nah, ini dapat mungkin kalaupun sambil menunggu si Predekonya uh, launching, kalau teman-teman berminat untuk menggunakan Cerex D juga boleh-boleh saja, karena hasil dari studi banding antara Cerex D dengan Omega itu hasilnya lumayan bagus juga karena hanya beda 2%. Bentar ya. Baik, terima kasih Bu Itu Neni. saja sih. Ya. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Bu Titik. Ini ada eh, 3 pertanyaan dari Bu Titik. Mungkin bisa sekalian dijawab semuanya, Bu ya. Yang pertama, bagaimana tingkat akurasi estimasi biaya yang dihasilkan Cerex dibandingkan dengan biaya aktual dari proyek decommissioning yang telah selesai di berbagai negara? Kemudian yang kedua, apa tantangan terbesar dalam mengumpulkan data yang diperlukan agar cost estimation dapat dikatakan andal dan akurat? Kemudian yang ketiga, apakah Cerex hanya cocok digunakan untuk reaktor riset atau juga dapat diaplikasikan pada fasilitas nuklir lain seperti fasilitas pengelolaan limbah radioaktif atau yang lainnya atau fuel seperti itu? Ya, terima kasih Pak Yayat. Terima kasih Bu Titi atas pertanyaannya. Ini menjawab pertanyaan nomor 1. Seperti mungkin sebenarnya untuk negara-negara yang telah melakukan proyek decommissioning seperti KRI, kemudian Finland, mereka belum menggunakan Cerex ya Bu, sepengetahuan saya. Cerex ini terutama masih digunakan oleh negara-negara anggota dalam memperhitungkan perkiraan biaya dekomisioning. Adapun tingkat akurasinya seperti tadi saya sampaikan pernah dilakukan kegiatan benchmarking antara Cerex dengan Omega di mana hasilnya itu hanya selisih 2% saja. Nah, 2% ini terutama pada kegiatan nomor 4 yaitu dismantling di dalam kontrol area gitu hanya 2% saja. Jadi seperti itu, Bu. Jadi istilahnya untuk aplikasi yang tidak berbayar, Cerex asalkan inputannya bagus, lengkap, itu bisa mendekati hasil yang diinginkan. Karena pernah juga pada saat kita melakukan kegiatan di Dakor Project, di mana di situ waktu itu KRI sudah melakukan decommissioning dengan total berapa dolar gitu ya. Nah, pada saat diimplementasikan kepada Cerex itu ternyata hasilnya jauh beda. Tetapi setelah kita telusur, kenapa sih ini Korea bisa hasilnya itu berbeda? Nah, setelah ditelusur ternyata input yang dimasukkan eh, ke dalam Cerex itu tidak lengkap gitu. Jadi salah satu eh, hal yang sangat berpengaruh itu yaitu kualitas dari input untuk perhitungan kita. Kemudian, apa tantangan terbesar dalam mengumpulkan data yang diperlukan agar cost estimation dapat dikatakan andal dan akurat? Nah, tantangan yang terbesarnya itu yaitu pada saat eh, data yang kita butuhkan itu tidak ada di dalam decommissioning planning. Jadi, di dalam dokumen perencanaan decommissioning, terutama di rencana umum decommissioning yang seperti yang dimiliki oleh kami di Bandung, itu tidak sedetil. Jadi, data-data yang dibutuhkan itu belum lengkap gitu, Bu. Jadi, kami harus melakukan pengkajian lagi, kita harus mencari input yang sesuainya itu seperti apa gitu. Terutama untuk kegiatan-kegiatan yang berbasis durasi dan juga kegiatan-kegiatan yang membutuhkan data seperti karakterisasi, di mana kan karakterisasi di kita itu masih belum lengkap, di mana hasil karakterisasi akan berpengaruh terhadap
jumlahnya limbah yang dihasilkan. Dan itu merupakan salah satu biaya yang lumayan besar juga, gitu. Kemudian, apakah SEREC hanya cocok digunakan untuk reaktor riset atau juga dapat diaplikasikan pada fasilitas nuklir lain seperti fasilitas pengelolaan limbah radioaktif atau fuel cycle facility? Nah, kalau dilihat dari judulnya kan, SEREC itu Cost Estimation for Research Reactor in Excel. Nah, research reactor. Tetapi kalau melihat strukturnya, karena strukturnya itu berdasarkan international struktur for decommissioning costing for nuclear facility, di mana kalau kita melihat di ISDC itu eh, si SEREC ini bisa digunakan untuk fasilitas nuklir lain, tidak hanya untuk reaktor riset. Jadi kalau mau coba-coba, silakan saja Bu, nanti saya akan share file SEREX-nya. Gitu aja, Ibu Titi, apakah menjawab? Iya, Bu, terima kasih. Baik, iya. Baik, Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya ada 2 pertanyaan lagi. Eh, Pertanyaan berikutnya dari Pak Irwan, IPLR. Reaktor 3 Bandung tentunya sudah mengirim program decommissioning ke Bapeten yang salah satu isinya perkiraan biaya. Apakah perhitungan perkiraan biaya tersebut sudah menggunakan tool IAEA yang ada atau menggunakan SEREX? Dipersilakan, Bu. Ya, terima kasih Pak Yayat. Terima kasih Pak Irwan atas pertanyaannya. Alhamdulillah untuk reaktor 3 Bandung di perizinan untuk perpanjangan izin 2027 di perizinan kemarin di program dekomisioningnya sudah menggunakan tools SAREX itu untuk perkiraan biaya dekomisioningnya. Itu kami gunakan pada dokumen update untuk rencana umum dekomisioning reaktor 3 2000 dan juga eh, untuk LAK laporan analisis keselamatan pada bab dekomisioning sudah menggunakan SEREX, Pak. Iya, Dan mantap Bu. Kapan-kapan sharing lah ke kami gitu. oh, RSG sudah ada ahlinya Pak, Pak Diki. Oh iya, saya kahab Bu. Oh, ya Pak, nanti insya Allah kalau ini ya saya juga ya pengen berbagi dengan teman-teman. Dulu sempat Pak Dikis sama Pak Subhi sebelum pensiun, ya Pak Subhi udah pensiun mungkin, main ke Bandung. Kita belajar bareng mengenai Serek. Nah, kebetulan waktu itu kendalanya di Serek itu ada kendala yaitu untuk jumlah ruangannya itu kan kita akan di Serek itu kita harus melakukan input. Pertama, input mengenai ruangan yang akan masuk lingkup ke dalam kegiatan dekomisioning. Kemudian kita akan pertama gedung dulu, gedung yang akan didekom itu di Serpong, misalkan di RSG itu ada berapa gedung. Kemudian dari gedung kita berangkat ke ruangan, ruangan yang akan didekom itu mana saja. Nah, kemarin kendalanya pada saat belajar bersama Pak Subhi, eh, ruangan yang ada fasilitas untuk gedung yang ada di Serek itu masih terbatas hanya sampai 20 ruangan. Nah, sepertinya kalau di Serpong itu kan ruangannya sangat banyak ya Pak, ruangan-ruangannya lebih dari 20. Mungkin kita bisa batasi dulu nanti di bagian gedungnya. Nah, kebetulan kelebihan dari si Predeko ini dia bisa memuat ruangan yang sangat banyak gitu Pak. Ya, Ya, siap Bu, ya, makasih. ya, terima kasih Pak. Ditunggu Pak Baik. di Bandung. Baik, Bapak Ibu. Pertanyaan terakhir, Bapak Ibu, dari Pak Adi Wijayanto. Oh, ternyata ada satu pertanyaan terakhir dari Pak Fatmanis. Eh, Pertanyaan dari Pak Adi Wijayanto. Dalam SEREX, bagaimana pendekatan cost estimation? Apakah dapat tetap menghasilkan estimasi biaya decommissioning yang andal ketika data inventory radiologi dan karakterisasi fasilitas masih belum lengkap? Parameter mana yang paling kritis sehingga harus diprioritaskan untuk mengurangi ketidakpastian estimasi biaya? Silahkan Bu Terima Nini. terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak Adi atas pertanyaannya. Nah, pada saat kita data inventory radiologi belum ada, maka pendekatannya adalah kita
apa ya Pak, kita mengambil data dari sesama triga gitu. Dari sesama triga, misalkan untuk teras reaktor, untuk internal reaktor berbahan aluminium, data radiologinya seperti apa, aktivitasnya seperti apa. Nah, tapi di sini kita harus berhati-hati dengan apa ya, dengan seberapa lama sih mereka melakukan si reaktornya beroperasi. Historical story of the operation reactionnya kita harus tahu juga gitu. Jadi karena seperti yang di Bandung ini kan meskipun reaktornya itu dari tahun 1965, tetapi untuk internal reaktornya itu dia cenderung muda karena baru di tahun 2000 gitu. Jadi kita harus berhati-hati. Tapi selama untuk preliminary decommissioning plan itu aman, insya Allah aman sih kita melakukan pendekatan seperti itu. Hanya saja dan alhamdulillahnya untuk reaktor Bandung pada saat ini kita ada dua kegiatan CRP, yaitu CRP-nya Pak Sumar Bagiono dan yang melakukan karakterisasi SSK reaktor dengan software tertentu. Dan kemudian juga ada CRP-nya dari Pak Saiful Bahri, yaitu dengan judulnya Dedicated. Beliau meng-hire Pak Ziko, eh, jadi melakukan karakterisasi SSK reaktor dengan AI gitu, dengan AI yaitu. Jadi alhamdulillah mungkin untuk Bandung kita akan punya data yang lebih representatif. Tapi kalau kemarin-kemarin kami menggunakan data dari sesama triga atau reaktor lain yang mempunyai historical story of the operation reaktornya itu mirip dengan kami gitu Pak. Itu Pak Adi, parameter mana yang paling kritis sehingga harus diprioritaskan untuk mengurangi parameter yang paling kritisnya itu yaitu untuk SSK reaktor disesuaikan dengan lingkup dari decommissioning yang akan kita lakukan. Makanya disarankan untuk teman-teman yang mempunyai fasilitas dimulailah Pak untuk membuat daftar SSK reaktor. Daftar SSK reaktor mulai dari fasilitas kita itu yang punya gedung apa saja. Kemudian nanti kita di gedung itu ada ruangan apa saja. Setelah ke ruangan kita akan melihat di ruangan itu ada perlengkapan apa saja. Nanti kita rinci lagi dimensi fisiknya seperti apa. Seperti itulah gitu. Kalau dia terkena radiasi, eh, yaitu perhitungan apa data-data iradiasinya itu harus lengkap seperti untuk SSK reaktor gitu. Itu aja sih Pak. Apakah sudah cukup Pak Adi? Baik, terima kasih Bu Neni atas jawaban yang telah disampaikan dan Bapak Ibu yang telah menyampaikan pertanyaan dan juga telah sharing. Eh, Bagaimana Bapak Ibu? Silakan kalau ada Oh iya, tanggapan dari satu pertanyaan yang lagi nih disampaikan. Pak Yayat dari Ya, Pak silakan Bu, Adi. silakan. Pak, ya terkait dengan tim decommissioning, sebaiknya setiap instalasi itu punya tim decommissioning, Pak. Punya tim decommissioning, dan untuk kompetensi utamanya juga setiap instalasi harus mempunyai tim ya, Pak. Apakah itu karakterisasi, costing, eh, planning, apa safety, security-nya. Karena untuk decommissioning ini tidak bisa diwakili oleh satu grup saja karena decommissioning ini eh, sangat identik dengan fasilitas itu sendiri gitu Pak. Jadi orang yang yang membuat dokumen decommissioning, kemudian melakukan costing, itu harus orang yang paham mengenai instalasinya gitu Pak. Jadi menurut kalau berdasarkan pengalaman saya berdialog dengan beberapa teman, jadi sebaiknya setiap instalasi itu ada tim decommissioningnya supaya penanganannya itu lebih lebih lebih
lebih lebih fasilitasnya itu lebih lebih kena gitu Pak, karena yang tahu tentang fasilitas ini. Kemudian nanti ada satu tantangan yang apa ada satu tantangan dalam penyusunan biaya dekomisioning ini, karena selama ini kita masih menggunakan unit faktor yang diberikan oleh Serex. Jadi kit- kita ditantang untuk membuat unit faktor sendiri yang lebih lokal, yang lebih nasional gitu, Pak. Jadi sehingga untuk masing-masing instalasi supaya nanti eh, dalam membuat SOP-nya juga lebih mengena gitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Neni. Mau Eh, dong. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga telah sampai di jam 14.55, jadi kami Boleh, cukupkan. Pak. Halo. Nanya boleh nggak satu lagi? Oh ya, silakan Pak. Satu pertanyaan lagi ya Pak. Silakan Pak. Eh, Nama saya Di Gunawan. Saya sudah ngikutin seminar terkait nuklir material accounting and control ini udah berpuluh-puluh kali. Mungkin yang dikirim ke luar negeri terkait NMAC juga mungkin udah ratusan orang gitu ya. Tapi aplikasinya dari NM nuklir material accounting and control ini sepertinya nggak bisa diaplikasikan deh. Karena itu saya tanya ranahnya ranah siapa gitu kan. Oleh presenter dijawab bahwa itu ranahnya UPN. Tapi UPN sendiri juga ada batasannya gitu Pak. Nggak bisa sepenuhnya bisa bertanya terkait bahan nuklir yang ada di fasilitas gitu. Karena itu wilayahnya wilayah safeguard gitu. Jadi bertahun-tahun ini sepertinya akan seperti ini terus-menerus gitu Pak. Nggak pernah ada apa namanya sejalan gitu loh Pak. Antara nuklir material accounting and control dengan safeguard-nya begitu. Saya malah berpikir lain gitu. Saya dapat informasi dari teman saya di IAEA itu bahwa mengatakan itu nuklir material accounting and control itu programnya Amerika gitu. Dengan dalihnya nuklir material accounting and control, bisa Amerika lebih leluasa masuk ke negara seluruh anggota IAEA dan lebih dalam lagi gitu terkait bahan nuklirnya dan terkait program kenuklirannya begitu malah. Nah, ini sejauh mana gitu penerapannya gitu. Kalau itu memang ranahnya pengamanan, maka batasannya yang mana begitu. Karena ini nggak pernah ketemu gitu. Mohon informasinya. Terima kasih. Baik, mungkin Bu Naila atau Bapak Ibu yang lain bisa sharing terkait dengan pertanyaan dari Pak Heri Gunawan. Iya, mohon maaf Pak Heri, sepertinya belum ada tanggapan dari Bapak Ibu yang lain dan mudah-mudahan bisa nanti di beberapa kesempatan bisa ditanyakan atau sharing dengan yang sudah berpengalaman mungkin Pak, karena keterbatasan waktu, mohon maaf belum bisa menjawab tanggapan atau pertanyaan dari Pak Heri Gunawan. Seperti itu Bapak Ibu, mohon maaf ya Pak Heri ya. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Iya, Saya tunggu iya. nanti. Iya, Saya baik Pak. tinggal. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi dalam Nuvation eh, siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya secara informatif dan juga eh, komunikatif. Mudah-mudahan menjadi eh, tambah wawasan kita dan juga bermanfaat tentunya.
untuk fasilitas di DPFK. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami ucapkan cukupkan di sini untuk materi yang telah disampaikan dan saya kembalikan kepada MC. Ya, baik. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada kedua narasumber, yaitu Ibu Naila Tusaadah dan Ibu Neni Ratnawati. Terima kasih juga kepada Bapak Yayat Supriyatna dan Ibu Nisa yang telah memandu diskusi pada siang hari ini dengan sangat baik dan lancar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif melalui pertanyaan maupun diskusi yang sangat menarik. Semoga ilmu, pengalaman, dan praktik yang baik telah dibagikan hari ini dapat memberikan manfaat dan dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Jika tadi dibuka dengan pantun, maka ditutup juga dengan pantun ya Bapak Ibu ya. Jalan-jalan ke kota Bandung, pulang membawa buah manggis. Terima kasih atas ilmu yang disambung, semoga membawa manfaat yang manis. Dengan demikian berakhirlah kegiatan Novation pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Direktur, narasumber, moderator, notulen, serta seluruh peserta yang berkenan untuk aktif berpartisipasi dan hadir pada siang hingga sore hari ini. Apabila selama saya memandu acara terdapat tutur kata maupun perilaku yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.